Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini saya berada di dalam Museum Brawijaya, Kota Malang. Tepatnya berada di ruang koleksi persenjataan. Di sini ada keris-keris yang masya Allah indah-indah banget. Ada banyak sekali keris-keris, ada ratusan keris-keris. Di lemari-lemari itu juga tersimpan banyak sekali keris-keris. Kita cukup mengagumi dari luarnya saja ya, tidak bisa membuka. Nah, ini keris yang ukurannya jumbo ini. Ada salah satu yang saya baca ya, nomor 327, koleksi 327, dapur sabuk intan, ricikan luk 11, kembang kacang ngaku bimo, jalen 1, lambe gajah 1, tikel alis greneng. Gede banget. Pamor wos wutah, tangguh. Deskripsi: manusia mempunyai welas AC. Wow, jumbo banget kalau ini, ukurannya lebih dari 1 meter. Ratusan keris-keris mahakarya empu yang ada di Nusantara ini, khususnya di Jawa Timur. Ini ukuran sedang, ini ukuran 1 meter ada ini. Oh, sekitar 45-an. Yang bawah ini ada 1 meter ini, hitam. Oh, yang ini dibuka, ini gede. Cuman dimensi ukurannya nggak disebutkan, hanya deskripsi dan motif pamor dan lainnya ini yang ditulis. Ada piala, piagam, foto-foto persenjataan zaman penjajahan dulu. Ini ada lengkap sekali. Senjata-senjata PKI yang berhasil dirampas Satuan Brawijaya dalam operasi Trisula di Blitar Selatan. Nah, ini dan tentunya foto-foto jadul, peralatan-peralatan jadul ini. Mata uang Timur Timur, operasi Seroja. Oh, disimpan di sini rupanya sebagian. Timur ini. Ayo kita bereksplorer. Ini peralatan jadul, dan perlu diketahui di luar sana ada satu gerbong kereta yang sangat angker sekali, guys. Nanti kita ke sana. Ini alat ketik mungkin ya, komputer.
berfungsi untuk membuat lubang pada satu kolom kartu yang sama secara otomatis, menghasilkan kembali kartu-kartu edit, menghasilkan kartu-kartu baru dari hasil penjumlahan atau pengurangan mesin. Ini perompak dan lain-lain. Mengerikan. Mungkin cukup sekian ya, koleksinya cuman segini nih. Yang banyak foto-foto jadul, foto-foto hitam putih. Di pojok sini ada apa ini? Operasi Mandala, pembebasan Irian Jaya tahun 61 hingga 62. Beberapa peralatan anak panah dan lain-lain, ini busur, tombak. Ada parasut. Oh, itu koteka ya. Ada alat untuk bercocok tanam, tas dan lain-lain. Peralatan orang-orang Irian Jaya yang masih digunakan hingga saat ini. Koleksinya tidak terlalu banyak. Beberapa foto-foto jadul banget ini. Di sini ada Citra Siti Bakti Operasi Trisula, beberapa stempel dan peralatan harian serta senapan dan amunisinya itu. Wih, batunya ini, batu masih disimpan. Batu yang digunakan Bapak Slamet untuk membunuh Ketua CC PKI Oloan Hutapea dalam operasi Trisula di Blitar Selatan. Ngeri banget. Oke, kita keluar melihat gerbong yang angker. Ini senjata. Ini gerbong maut. Ini guys yang saya bilang gerbong maut ini. Salah satu di antara 3 gerbong maut yang pernah digunakan oleh militer Belanda untuk mengangkut 100 orang tawanan pejuang-pejuang Indonesia. Dari penjara Bondowoso pindah ke tempat tahanan Bubutan Surabaya. Jadi dari Bondowoso ke Surabaya pada tanggal 23 bulan 11 tahun 47. Karena perjalanan pintu-pintu ditutup dan dikunci, akibatnya meninggal 46 orang, sakit parah 11 orang, dan menderita sakit itu sekitar 31 orang, yang sehat cuma 11 orang. Listrik gerbong sekecil ini ditutup rapat, dikunci, dan tidak ada ventilasi sama sekali. Ini kan dari baja dan besi ya. Ini banyak yang meninggal akhirnya. Ini angker, kalau malam ini angker, mengerikan kalau malam di sini ini.
Ayo Le. Buntu iki, nggak ada pintu lagi ke sini. Kita ke sana.